Pas penglihatan saya dengan istri keluar dengan motor, pakai motor dengan anak saya. Kami bertiga lari di tengah hutan, tapi itu jalan setapak, jalan tanah saja. Jalan sampai pas di tengah-tengah perjalanan, saya melihat gereja, ada gereja di pinggir jalan, tapi gereja itu ditumbuhi dengan semak belukar, rumput dan lalang yang tidak mampu. Sangat hebatnya dalam gereja itu. Saya bicara kepada istri saya, "Ma, kita berhenti dulu, kita bersihkan gereja itu dulu." Istri saya katakan, "Iya, Bapak." Saya dan dia bersihkan gereja, saya bersihkan gereja, saya bilang sama istri saya, "Ma, gereja sudah bersih, mungkin nanti ada yang mau sembahyang di gereja sini lagi." Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, istri saya juga, saya pulang ke kampung yang namanya Semomba. Siang hari saya bilang sama istri saya mau tidur sebentar dulu, capek dari batalion, dari kota ke kampungnya. Jadi saya tidur sebentar, saya tidur di paha dia, kepala saya di paha istri saya. Dan pas tidur, anak saya Solvinte namanya, masih 1 tahun. Saya kalau lihat saya di Wendam, masa kampung halaman dewasa. Anak saya mau dibunuh dengan suami, tetapi saya punya bapak di kandung, mantri yang selamatkan dia. Tidak lama kemudian saya berjumpa sama Allah saya, Tuhan saya Yesus Kristus datang kepada saya dan berupa kepala saja. Datang kepada saya dan ini bukan rambut, tetapi gulungan api yang tidak mampu kita bikin api. Rambut itu datang kepada saya, dan saya melihat Yesus Allah saya takut, saya menangis. Saya menangis, berdiri menangis. Itu dibangunkan istri saya. Saya bilang kepada istri saya, "Bapak ketemu Yesus, Tuhan Bapak." Itu saya katakan, itu cuma mimpi saja. Setelah itu saya tidur lagi, yang kedua kali saya mimpi sama seperti mimpi yang pertama, sama ceritanya. Setelah itu saya berjalannya waktu, bulan, kerja seperti biasa, di batalion. Saya dapat penglihatan lagi. Saya dan istri saya lagi jalan dengan motor. Lari pas ketemu jembatan yang kayu saja. Begitu jembatan yang kayu, ada jembatan di tengah-tengah yang bolong. Jadi itu harus ada melintang kayu atau melintang apa supaya kita bisa lalui jembatan itu. Terus saya bicara kepada istri saya, mau pegang motor, mama dengan sol. Bisa bilang, Bapak turun melintang di jembatan yang bolong itu. Saya bilang, sama istri saya. Pas saya selesai, istri saya turun dari motor, saya langsung turun. Saya bilang, saya turun melintang di jembatan yang bolong itu. Setelah saya ngomong sekian selesai, istri saya itu dari motor dan dia melintang di jembatan yang bolong. Dan dia katakan, Bapak lewat dengan sorbi lewat di atas belakang dia. Beberapa lama kemudian saya setelah mimpi, berapa bulan kemudian saya kegiatan aktivitas seperti biasa. Istri saya dipanggil yang kuat. Setelah itu saya kembali lagi aktivitas dinas seperti biasa. Saya berpikir saya mulai dari tentara ini, saya malu. Saya buat sesuatu hal apa yang saya sudah dipecat dari tentara ini. Saya menggunakan narkoba yang sudah sabu-sabu. Saya gunakan babi hutan. Saya sudah berdiri sebagai tentara lagi. Saya berpikir sudah saya hidup dengan narkoba saja. Biar saya dipecat di atas, saya pasrah semua. Karena istri saya sudah pergi, saya sudah pusing lagi. Setelah saya gunakan narkoba, saya ditangkap. Tapi saya tidak pernah mengelak dari sesuatu apapun yang ditanya komandan kepada saya. Saya jujur dan saya mengatakan, saya memang gunakan narkoba. Dan saya ditahan. Dan di persidangan saya bicara sesuai dengan apa yang saya lakukan.
Amin, amin, amin. Saya telah mencoba sedikitku. Saya ditanya apa, saya kurang menggokok karena istri saya meninggal. Saya cuma menggunakan karena saya mau diri sendiri, tidak. Saya menggunakan karena istri saya meninggal. Saya depresi. Itu saya dimasukkan penjara militer. Saya ditahan 1 tahun 2 bulan. Hukumannya tambahan pemecatan tidak ada. Saya cuma ditahan 1 tahun 2 bulan. Tahanan untuk pemecatan tidak ada. Saya ikut proses. Saya ikut tetapi selama saya ikut berapa bulan kemudian saya dapat penglihatan sekali lagi. Saya melihat menara itu besar kayak satu arroy begini. Menaranya itu besar sekali. Saya melihatnya sampai ke langit di atas. Dan pandangan saya melihat di langit di atas menara itu seorang malaikat memegang pucuknya menara begini dan tangan sebelahnya begini, dan dari bawah kaki sampai ke atas berjubah putih lengkap, bersayap burung lengkap besar. Dan saya melihat dia mengatakan, saya lah malaikat Gabriel, katanya kepada saya begitu, tetapi saya tidak memandangnya lama karena saya memandangnya ke atas terus. Dia bilang, dia lah, saya lah malaikat Gabriel. Setelah itu pandangan saya turun ke bawah menara itu. Ternyata di bawah menara itu terbentang semua emas batangan yang tidak mampu saya hitung. Begitu banyak, besarnya kayak rokok 1 dus begitu. Emas semuanya. Jadi saya hati kepingin untuk emas itu, tidak kepingin untuk malaikat yang tadi saya lihat pertama. Jadi saya datang kepada emas itu, saya mau dengan emas itu. Ternyata emas itu berubah menjadi duri yang tidak mampu kita ambil atau lalui. Saya bersyukur setelah itu keputusan dari pengadilan saya telah dipecat. Tetapi naik banding ke Medan, turun dari Medan, saya dipecat. Jadi semua pilihan itu saya yang buat. Setelah itu saya hidup lagi dalam penjara, masih dalam penjara. Bergabung sama teman-teman saya sama penjara. Tinggal tidak lama saya dapat penglihatan. Yang saya dapat penglihatan itu saya tidur. Begitu saya tidur, saya tidak tahu menahu ada yang datang berbicara kepada saya.